Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Hari-hari ini kita sering mendengar kata menyaksikan, menyadari, atau bersyahadat. Itu sama saja, karena syahadat itu ya bersaksi. Cuma beda istilah dan tidak usah dipermasalahkan. Yang penting esensinya ya bersaksi, itu saja. Ini ada beberapa step-step. Kita pakai syahadat saja. Ini sudah ada di video saya sebelumnya, yaitu mode syahadat. Ya, karena sudah lama, saya hanya mengulang saja. Ada tiga step. Tiga step. Yang pertama itu syahadat cuma di lisan. Yang kedua syahadat hakikat dari syahadat, yaitu syahadatain, syahadat dua. Dan yang terakhir adalah syahadat esa. Yang dimaksud menyadari itu ya syahadat esa itu bukan syahadatain dan bukan syahadat lisan. Syahadat yang terakhir itu, atau menyadari, menyaksikan, ada istilah kalimat yang merujuk ke situ, seperti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sangkan paraning dumadi mati sakjroning urip. Ya masih banyak lagi kata-katanya, tapi ya esensinya ya sama, menyadari, bersaksi, ya seperti itu. Siapa yang disaksikan adalah diri sendiri ya. Kalau di syahadatain itu yang disaksikan adalah Tuhan. Masih ada aku di situ. Kalau yang belum bersyahadat ya tidak tahu, apalah itu namanya, terserah. Jadi yang dimaksud menyadari, menyaksikan, atau bersyahadat yang sering kita dengar di YouTube atau di mana itu ya, itu syahadat tunggal, syahadat esa. Ya seperti itu. Di situ kita menyaksikan diri kita sendiri, bukan yang lain, karena tidak ada yang lain selain diriku. Atau di Al-Quran ada tauhid, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ya itu. Jadi tidak ada identifikasi diri sebagai manusia. Aku manusia ini sudah tidak ada, karena si manusia ini hilang. Mengapa hilang? Manusia itu kan terdiri dari pikiran, rasa, tubuh. Nah, akhirnya menjadi satu wujud manusia itu. Dalam syahadat esa ini, identifikasi aku bukan manusia itu lagi. Jadi ya kembali pada diri, pada siapa lagi.
ketika ada rasa datang, pikiran datang, wis apalah, pokoknya sesuatu yang muncul pada diri si manusia itu, diri kita manusia ini. Di situ kita cuma diam, sadar, menyadari saja bahwa aku wujud manusia ini sedang merasakan itu. Lah di situ wujud manusiaku ini sedang bla bla bla, sedang bla bla bla. Dan ketika kita di situ, misal kita berkata, di situ ada perpindahan, ada pergeseran identifikasi aku. Ketika kita berbicara, karena bahasa itu selalu menciptakan dualitas. Bahasa itu selalu menciptakan dualitas. Karena bahasa itu ya pikiran. Berarti kita di situ mengidentifikasikan sebagai pikiran, dan pikiran itu adalah bagian dari si manusia itu. Jadi ya diam, ya wes diam, ndak apa-apa, ndak ada apa-apa. Ketika tangan kita ini bergerak, kita tahu tangan ini bergerak, ya cuma sekedar tahu saja, sangat pasif, sangat polos seperti bayi itu, ya cuma tahu saja, cuma sadar. Dan ketika tangan ini mulai bergerak, di situ tidak ada inginku untuk bergerak. Jadi tidak ada keinginan, tidak bisa dicari, tidak, ya wis tidak segala-galanya. Karena ketika itu muncul segala sesuatu itu berasal dari pikiran, dan pikiran itu kembali adalah bagian dari manusia. Segala sesuatu ya seperti itu saja. Contoh yang lain, kita pakai bahasa Nusantara saja, tidak usah memakai bahasa sifatullah atau apa-apalah itu. Ya tidak apa-apa, sebenarnya tidak apa-apa. Bahasa itu terserah, asal kita itu tahu. Karena kan kita, pikiran ego ini kan belajar. Ya kalau ndak ngeh dari esensinya itu, ya ndak belajar. Cuma tumpukan menjadi tumpukan sampah. Cuma jadi tumpukan sampah. Seperti apa ya? Nah, ini melihat, kita sadar, hanya sadar bahwa wujud manusiaku ini melihat, wujud manusiaku ini mendengar, wujud manusiaku ini bernafas, wujud manusiaku ini bergerak, dan semuanya. Dan tidak ada apa ya, ya wes ya ndak ada apa-apa. Kembali lagi seperti yang di awal, ndak ada apa-apa. Biarkanlah wujud manusia ini menari-nari. Dan ini juga harus dipraktekkan, harus. Karena kalau cuma ya seperti tadi, kalau cuma kata-kata, ya tidak ada gunanya, sampah. Dan sampean akan tahu sendiri, di situ ada pergeseran sesuatu, ada sesuatu yang bergeser.
berpindah atau apalah, ya wis terserah, sampean tahu sendiri bagaimana sesuatu itu bergeser ketika sampean berpikir, ketika sampean merasa, ketika sampean berbicara, ketika ya semuanya. Kalau di syahadat tunggal, syahadat esa itu atau bersaksi, menyaksikan, menyadari itu ya segala-galanya. Ya memang seperti itu kok. Terkadang di sini kita terjebak. Uang kita menoleh saja loh, menoleh gini saja, kepala menoleh itu saja loh bisa terjebak di situ. Ada aku, diriku manusia. Jadi kita mengidentifikasikan diri menjadi yang menoleh itu. Nah, itu bisa jadi jebakan. Ada lagi ketika orang memanggil, ya gimana ya? Ya seperti itu kok, memang penuh jebakan. Dan sebagai apa itu, latihan ya pas sendiri, waktu sendiri, karena di sana tidak ada pengganggu. Dan perang sebenarnya, perang yang sebenarnya perang itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana di sana kita memiliki keterampilan untuk yaitu tadi perpindahan, pergeseran. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang memang itu harus terjadi. Jadi situ kita akan mengerti sendiri bagaimana Tuhan itu merasa. Tuhan kok merasa, Tuhan kok melihat, Tuhan kok mendengar, dan segala sesuatu. Tuhan kok belajar. Tuhan belajar. Ini tidak akan masuk di pikiran, tidak akan masuk di pikiran ketika pikiran itu belum praktek sendiri. Ya entah. Dan menyadari, bersyahadat, menyaksikan ini tidak bisa dimulai dengan sebuah niat, tidak bisa dimulai dengan sebuah keinginan untuk menyadari, tidak bisa dimulai dengan keinginan untuk mencari. Ketika di situ ada keinginan, niat atau apalah, di situ yang memiliki keinginan pasti si pikiran ya kembali menjadi manusia lagi. Makanya tidak bisa dicari, tidak bisa diangan-angan, tidak bisa tidak bisa diapa-apakan. Dan menyaksikan, bersaksi, apa yang disaksikan itu, apa yang disadari, apa yang disyahadati itu berlangsung terus-menerus. Berjalan terus, tidak ada masa lalu, tidak ada masa yang akan datang. 1/1 detik itu sudah menjadi masa lalu dan masa yang akan datang. Ya, keberlangsungan itu sendirilah yang disaksikan. Keberlangsungan itu sendirilah diri kita yang sebenarnya tidak pernah tertidur. Tapi kalau di dalam ego manusia, ya di sana ada tidur.
Nggih. Ya sedikit saja, salam kesejahteraan, salam kebebasan.